Hai guys, balik lagi sama gue Dika, dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Malena. Mengisahkan tentang petualangan seorang anak laki-laki yang terobsesi dengan tetangganya yang merupakan istri dari pejuang. Nah, gimana kisahnya? Langsung gas aja guys. Kisah dimulai pada 10 Juli 1940 di sebuah kota kecil bernama Castello, di mana pada hari ini adalah gerilya perang Italia melawan Jerman. Seorang pemuda puber bernama Renato yang baru mengenal kenikmatan duniawi mendapat hadiah sepeda baru dari ayahnya. Renato tampak sangat senang dengan mendapatkan sepeda baru itu. Karena hanya dengan sepeda baru itu, dia kini dapat bergabung dengan geng sepeda di kotanya. Hingga melintaslah tokoh utama kita bernama Malena. Bocil-bocil pun memandangi setiap langkah Malena, seolah-olah mata mereka sedang menjelajahi setiap lekukan bebek perempuan itu. Bocil-bocil ini dengan bersusah payah terus mengikuti kemanapun wanita itu pergi. Walaupun dengan terengah-engah mereka terlihat sangat puas memandangi wanita grade A tersebut. Inilah Malena, wanita tercantik di kota kecil Castello. Setelah kejadian itu, Renato jadi gelisah karena selalu memikirkan Malena. Dia rela bolos sekolah agar bisa pergi ke halaman rumah Malena untuk melihat momen yang diimpikannya. Renato juga mencuri celana ayahnya agar dia terlihat lebih dewasa untuk Malena. Karena di Italia kalau seorang lelaki masih menggunakan celana pendek masih dianggap bocil. Dan hanya dengan menggunakan celana panjang, seorang pria di sana bisa dianggap sudah dewasa. Ayah Renato yang mengetahui kabar dari tingkah laku anaknya itu terlihat sangat jengkel dan memarahi habis-habisan Renato. Namun Renato yang sedang terbuai dengan Malena tidak mempedulikan hal itu. Dan kini dia juga mempunyai kebiasaan baru, yaitu pergi untuk mengintip Malena. Siang malam hanya Malena dan Malena lah yang ada di pikirannya. Hingga ada satu momen Renato melihat Malena yang sedang berdansa sembari memeluk sebuah foto. Menurut informasi yang dia dengar, Malena adalah istri dari seorang pria militer. Namun suaminya sedang ditugaskan untuk perang gerilya. Dan oleh karena itu dia merasa sangat kesepian. Keesokan harinya Renato pun pergi ke toko piringan musik dan mencari lagu yang sama persis dengan lagu favorit Malena. Dia lakukan untuk bahan pelengkapnya melepas colikiawan yang terpendam. Dengan diiringi lagu tersebut, Renato mulai melakukan aksinya hingga membuat kasurnya berdecit dengan kencang. Malena dengan kecantikannya membuatnya selalu menjadi pusat perhatian. Dari bapak-bapak yang terobsesi memperkaosnya, sampai ibu-ibu komplek yang sering membicarakan Malena, karena takut suaminya tergoda dengannya. Renato yang terus mengikuti Malena kemanapun dia pergi, sempat memikirkan kalau Malena ini bukan wanita yang baik-baik saat dia pergi ke sebuah rumah menemui om-om. Nampak di sini hati Renato begitu hancur. Dan keesokan harinya pun dia mengetahui fakta yang mengejutkan, bahwa ternyata om-om yang sering disamperin oleh Malena tersebut adalah ayah Malena, yang tak lain guru bahasa Inggris Renato dan kawan-kawan. Dengan itu Renato yakin bahwa Malena adalah wanita yang baik-baik. Hingga di suatu hari di pusat pemerintahan memberitakan bahwa salah satu anggotanya yang bertugas mati dalam medan perang, yang tak lain adalah suami dari Malena. Bukannya berduka, bapak-bapak di sana terlihat begitu bersemangat karena adanya janda baru yang mantap. Renato yang penasaran pun pergi ke rumah Malena, namun tampak sepi tak berpenghuni. Dan saat Renato pergi ke rumah ayah Malena, dia melihat wanita itu sangat bersedih. Renato pun memberanikan diri untuk mendekat dan bilang ke Malena agar mau menunggunya sedikit lebih dewasa, agar Johnny Renato lebih berurat. Tapi itu hanya halusinasi. Setelah kematian suami Malena, Renato lebih protektif pada semua orang. Dia tak segan meludahi minuman pria yang sedang membicarakan Malena, bahkan mengencingi tas ibu-ibu komplek yang sedang menggosip tentang Malena. Tak sampai di sana, Renato juga pergi ke gereja untuk memohon sebuah doa, supaya Tuhan yang dipercayainya mau menjaga Malena, agar Renato kecil tumbuh dewasa dahulu. Waktu pun terus berlalu. Seperti biasa Renato terus mengawasi gerak-gerik Malena,
Dan kini dia melihat dalaman yang menggantung begitu menggoda. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Renato pun segera mengambil salah satunya dan bersemangat membawanya pulang untuk dijadikan bahan. Renato kini lebih siap. Kali ini dia menyempatkan untuk melumasi ranjangnya yang karatan agar senyap tanpa suara, dan jiwa percolekiawannya pun akhirnya meronta-ronta. Pagi harinya terlihat ayah Renato yang hendak membangunkannya. Dan betapa syoknya dia melihat anaknya yang tidur dengan lingerie hitam di kelapanya dan raut wajah yang begitu bahagia. Atas kejadian itu keluarga Renato pun pagi ini bertengkar hebat. Ibunya sibuk membakar dalaman Malena itu, sementara sang ayah sibuk menghajar remaja kecil yang baru mengenal dunia dewasa tersebut. Tak sampai di sana, ayah Renato juga mengurungnya di kamar. Ibu Renato terlihat mulai cemas karena anaknya tak mau makan, tak mau minum, tak mau mandi, dan hanya berdiam diri di dalam kamar. Bersamaan dengan itu, ayah Renato melihat semua celana anaknya itu bolong, karena tangannya selalu sibuk di balik celana saat memandangi Malena. Ayah Renato pun memanggil dokter untuk memeriksa keadaan Renato setelah beberapa hari tak makan. Dan dokter itu mengatakan bahwa Renato sehat walafiat dan hanya kurang menghirup udara segar saja. Renato yang telah dibebaskan pun terlihat sangat bahagia dan kembali menjalani rutinitasnya. Namun setelah beberapa hari dia kehilangan info, semua nampak berubah. Banyak sekali pejabat-pejabat yang mendekati Malena. Dengan saingan-saingan beratnya itu tentu saja membuat Renato pesimis dan kena mental. Hingga pada malam hari pun tiba, seperti biasa Renato kerjanya cuma ngintip Malena. Terlihat seorang aparat yang bertamu ke rumah Malena. Melihat adegan itu membuat Renato sangat cemburu. Hingga saat aparat itu keluar dari rumah Malena, datanglah seorang dokter gigi yang memarahi aparat itu atas kelancangannya bertamu ke rumah Malena. Dan kampretnya lagi, istri dokter gigi itu juga ikut ke sana untuk memarahi suaminya. Dan pertempuran pun tak bisa terhindarkan lagi. Sementara itu Renato hanya menyaksikan pertunjukan ramai tersebut. Atas kejadian malam itu, ibu-ibu kompleks semakin geram dengan Malena dan menuduhnya sebagai pelakor. Bahkan istri dari dokter gigi juga membuat laporan ke pihak kepolisian setempat, yang tentunya laporan itu membuat Malena harus terjerat hukum atas tuduhan tersebut. Namun dengan didampingi pengacara kondang, Malena menghadiri persidangan itu, dan akhirnya masalah Malena selesai. Malam pun tiba, dan nampak pengacara itu sedang berdansa dan berusaha melecehkan Malena. Atas imbalan jasanya tadi siang di persidangan, pengacara ini tidak mau minta apa-apa. Dia hanya minta itunya Malena. Awalnya tentu saja Malena menolak dan memberikan sejumlah uang kepadanya. Namun pria tua itu menolak dan lebih memilih bayaran lain dari Malena secara paksa. Renato yang menyaksikan hal itu sangat gelisah, sehingga membuatnya terjatuh dari tempatnya bersandar. Pagi yang cerah dengan tangan diperban akibat dari jatuh semalam, Renato pergi ke gereja untuk meluapkan emosinya tersebut. Waktu pun terus berlalu. Terlihat Renato yang terus mengawasi Malena dari kejauhan. Nampak pengacara itu semakin dekat dengan Malena. Dan tentu saja hal itu membuat Renato sedikit putus asa. Hari-hari Renato semakin kesini terlihat semakin kacau. Saat pelajaran dia disuruh mengerjakan tugas, namun yang tertulis malah puisi indah untuk Malena. Bahkan Renato membayangkan Malena sebagai gurunya dan mengajaknya untuk menikah. Dengan kejadian itu tentu saja membuat Renato sulit menata hidupnya. Singkat cerita, terlihat Malena yang pergi ke sebuah tempat menemui seorang pedagang sayur. Dengan kematian suaminya, dia menjadi terhimpit ekonomi. Bahkan saat ini untuk makan pun susah. Dan mau tak mau dia meminta bantuan kepada orang-orang yang tertarik dengan kemolekan tubuhnya tersebut, hanya untuk mendapatkan sesuap makanan. Hingga tiba-tiba pesawat sekutu kembali menyerang kota Castello. Semua warga panik menyelamatkan dirinya masing-masing. Hingga saat penyerangan itu selesai, para warga menemukan ayah Malena telah tewas akibat serangan tersebut. Lagi dan lagi Malena harus menghadapi kenyataan yang begitu berat untuknya. Tapi sedang belasungkawa, bocah-bocah laknat malah sibuk memandangi durian montong Malena. Para warga turut bersedih atas hal itu. Terlebih para pria hidung belang,
yang membisikkan bahwa siap menjamin kehidupan Malena. Kejadian-kejadian yang menimpa Malena membuat dia menjadi wanita barbar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Malena mandi jeruk lemon agar lebih keset, dan dia siap untuk menyambut tamu. Renato yang melihat hal itu menangis. Wanita yang dikaguminya kini menjadi mbak-mbak open BO, hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Bahkan kini Malena juga terang-terangan menawarkan jasanya kepada tentara Jerman atau musuh. Sontak hal itu menjadi perbincangan hangat buat para warga di sana. Dan Renato yang selalu membayangkan Malena, pikirannya ngedrop dan jatuh pingsan. Ibunya pun membawanya ke tabib, dan diklaim bahwa Renato kerasukan iblis Dajjal. Mereka pun menjalankan sebuah ritual untuk penyembuhan Renato. Namun tidak dengan sang ayah, dia begitu paham apa yang sedang dialami oleh anaknya tersebut. Sehingga dia harus mewujudkan apa yang diinginkan Renato, supaya anaknya bisa sembuh dan hidup normal seperti biasa. Ayah Renato dengan gagah berani membawa anaknya ke sebuah hotel, di mana banyak sekali tersaji semangka kuning premium, untuk melepas segel bocil colikiawan tersebut biar enggak pakai tangan terus. Singkat cerita, perang gerilya telah berakhir. Terlihat para warga bersukacita menyambut kemerdekaan ini. Namun tidak dengan Malena. Bisa dikatakan ini hari terburuk untuknya. Ibu-ibu komplek yang sudah geram dengan Malena meluapkan emosinya hari ini. Ibu-ibu komplek itu mengejar dan melecehkan Malena habis-habisan di tengah-tengah kota. Tak hanya sampai di sana, ibu-ibu komplek itu membotaki rambut Malena dan menyuruhnya pergi dari kota Castello. Dengan semangka yang tergondal gandul, kepergian Malena tentu saja membuat Renato sangat bersedih. Bahkan dia juga membuang kaset yang selalu mengiringi percolikiawannya. Hingga beberapa minggu berlalu, terlihat pria tanpa lengan datang ke kota Castello. Semua warga heran di sana. Pria ini tak lain dan tak bukan adalah Nino, suami Malena yang dikabarkan telah meninggal. Dia kembali untuk menemui istri tercinta. Namun sayang saat dia kembali, Malena telah pergi. Dan rumahnya telah menjadi penampungan gelandangan alias korban perang. Nino pun pergi ke pusat pemerintahan dan menceritakan hal yang menimpanya. Dia kehilangan lengannya dalam pertempuran dan ditahan di India. Dia juga menderita penyakit malaria di sana, hingga dia harus bertahan hidup bertahun-tahun di sana. Renato yang terus mengikuti Nino sebenarnya ingin mengatakan sesuatu, kalau istrinya sudah pergi dari kota itu. Namun dia lagi-lagi tak berani berbicara dan hanya diam. Dari kejauhan dia memandangi Nino dengan wajah yang sedih karena tak bertemu dengan istrinya. Hingga saat malam, Nino yang sedang merenung di tengah para gelandangan yang menempati rumahnya, mendapat sebuah surat yang memberitahukan tentang Malena dan keberadaannya sekarang. Tak lain surat itu adalah surat dari Renato. Nino pun bergegas menyusul wanita tercintanya tersebut dan membawanya kembali ke Castello. Melihat kedatangan mereka membuat para warga terdiam tak dapat berkata apa-apa. Ini adalah berkat Renato. Kini Nino dan Malena telah mendapatkan kehormatannya kembali. Bahkan kini para warga sangat baik padanya, karena Nino adalah seorang pahlawan negara. Dan film diakhiri dengan ucapan semoga bahagia dari Renato untuk Malena. Seiring dengan itu, Renato kecil menjauh pergi dari kehidupan wanita yang selalu menjadi imajinasinya tersebut. Dan film pun akhirnya tamat. Nah, menurut kamu pesan apa yang kamu dapat setelah nonton film ini, guys? Komen ya.